Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviva Zuhruful Atkia dari absen 5 kelas 12 MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 contoh soal, di antaranya yaitu yang pertama materi sifat koligatif, lalu yang kedua redoks dan elektrokimia, dan yang terakhir yaitu kimia unsur. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu mengenai sifat koligatif larutan, di mana soalnya itu adalah di antara kelima macam larutan di bawah ini, yang titik didih larutannya paling rendah adalah. Kenaikan titik didih dapat kita rumuskan sebagai delta TB sama dengan KB dikali M dikalikan I. Nah, I ini merupakan faktor Van Hoff TB, larutan akan setara dengan TB pelarut ditambah kenaikan titik didihnya. Nah, berdasarkan persamaan di atas dapat kita ketahui delta TB akan sebanding dengan nilai I dan M karena KB konstan. Untuk mencari titik didih larutan terendah, maka hasil kali I dan M-nya harus paling kecil. Untuk itu kita harus tahu nilai dari faktor Van Hoff yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika elektrolit itu kuat, maka A-nya itu akan sama dengan 1 dan I-nya itu sama dengan N. Lalu yang kedua, elektrolit lemah, A-nya itu kurang dari 1 dan I-nya itu sama dengan 1 tambah N kurangi 1 dikali A. Dan terakhir, non-elektrolit, maka A-nya itu sama dengan 0, maka nilai I-nya itu akan setara dengan 1. Kemudian kita analisa pilihan jawaban di soal berdasarkan hasil kali I dan M-nya. Yang pertama untuk Na2CO3 yang akan terurai menjadi 2Na tambah CO2 3 2-. Na2CO3 merupakan elektrolit kuat dengan nilai I-nya itu sama dengan N. Jumlah ionnya dapat kita ketahui sebanyak 3. Kemudian M-nya diketahui di soal yaitu 0,04 molal. Kemudian hasil kali I dan M-nya dapat kita ketahui 0,12. Lalu yang kedua adalah C6H12O6 atau yang kita ketahui yaitu gula. Nah, gula itu adalah non-elektrolit dengan nilai I-nya itu sama dengan 1. Molalitas dari gula diketahui di soal sebesar 0,08 molal. Hasil kali I dan M untuk gula akan menghasilkan 0,08. Lalu selanjutnya yaitu MgNO3 2 kali, yang merupakan elektrolit kuat yang dimana si I-nya itu sama dengan N. MgNO3 2 kali ini akan terurai menjadi Mg2 plus tambah 2NO3-. Dengan jumlah ionnya sebanyak 3 dan molalitasnya diketahui di soal yaitu 0,03. Kemudian hasil kali I dan M-nya dapat kita cari sebesar 0,09. Selanjutnya merupakan larutan CO NH2 2 kali atau yang kita biasa sebut yaitu urea. Nah, di mana urea ini adalah non-elektrolit, maka si I-nya itu sama dengan 1. Molalitasnya diketahui di soal sebesar 0,06. Nah, hasil kali I dan M ini akan menghasilkan 0,06. Lalu yang terakhir itu adalah CuSO4 yang akan terurai menjadi Cu2 plus tambah SO4 2-. Nah, CO2SO4 merupakan elektrolit kuat dengan nilai I-nya itu sama dengan N. Jumlah ion pada CuSO4 sebanyak 2. Kemudian diketahui juga di soal molalitas untuk Cu2SO4 ini sebanyak 0,04. Kemudian hasilnya itu dari I kali M itu adalah bernilai 0,08. Dari analisa kita tadi dapat kita simpulkan larutan dengan hasil kali I dan M paling kecil adalah urea. Oleh karena itu, urea akan mengalami titik didih yang paling rendah. Lalu selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal yang berikutnya, yaitu mengenai redoks dan elektrokimia. Di soal diketahui potensial reduksi dari Ca adalah minus 2,87 volt. Dari aluminium itu potensial reduksinya adalah min 1,66 volt. Yang ditanyakannya itu berapakah potensial untuk reaksi Ca ditambah 2Al3 plus menjadi Ca2 plus tambah 2 aluminium. Untuk menentukan enol sel, kita menggunakan rumus enol katoda dikurangi enol anoda.
di mana katoda adalah reaksi yang mengalami reduksi, sedangkan untuk anoda mengalami reaksi oksidasi. Dari data N0 kita bisa menentukan mana yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Dari reaksi juga bisa diketahui yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Di sini kalsium biologsnya dari 0 mengalami kenaikan menjadi 2+. Berarti kalsium mengalami reaksi oksidasi, sedangkan aluminium dari 3+ berubah menjadi Al solid atau Bilox 0, berarti mengalami penurunan Bilox atau reaksi reduksi. Sehingga kita bisa dapat merumuskan N0 sama dengan N0Al dikurangi N0 kalsium, di mana harga N0 dari aluminium adalah minus 1,66 dikurangi minus 2,87 yang mendapatkan hasilnya itu plus 1,21 volt. Maka jawaban dari soal ini adalah yang B, yaitu plus 1,21 volt. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu mengenai kimia unsur. Untuk soalnya, potasium heksasianoferat 2 adalah senyawa. Nah, potasium heksasianoferat 2 ini adalah senyawa kompleks, di mana senyawa kompleks ini terdiri dari suatu kation dan anion yang merupakan ion kompleks. Nah, ion kompleks ini dibentuk oleh unsur golongan transisi karena unsur golongan transisi yang memiliki orbital-orbital yang masih kosong. Ion kompleks terbentuk atas gabungan dari atom pusat dengan molekul atau ion yang disebut dengan ligan. Untuk penamaan senyawa kompleks ini dapat ditulis dengan urutan sebagai berikut, yaitu kation, di mana urutan dari penamaan senyawa kompleks potasium heksasianoferat 2 ini adalah sebagai berikut, yaitu kation ditambah dengan anion. Anionnya adalah ion kompleks yang penamaannya sesuai urutan jumlah ligan. Nah, dilanjut nama ligan, dilanjut nama ion pusatnya, dalam kurung muatan ion pusatnya. Maka kita tulis potasiumnya adalah kation, heksasianoferatnya adalah anion. Nah, potasium adalah kalium atau dapat dilambangkan dengan K. Muatan dari potasium adalah +1. Maka kita dapat tulis K+. Untuk heksasianoferat, ion kompleksnya itu yaitu penulisan senyawa kompleks, yaitu dengan atom pusatnya terlebih dahulu. Nah, atom pusatnya adalah ferat. Ferat diambil dari kata fero yang artinya besi atau dilambangkan dengan Fe. Nah, sedangkan siano adalah ligan, di mana ligan Cn. Heksa adalah jumlah ligan, maka jumlah ligannya adalah heksa. Heksa itu adalah 6, maka jumlah ligan Cn-nya adalah 6. Untuk muatan ion kompleksnya, kita dapat mencarinya dengan muatan dari ligan dan muatan dari atom pusatnya. Untuk Cn, muatannya adalah -1. -1 kali 6 adalah -6. Lalu untuk Fs sendiri muatannya adalah 2. Dapat dilihat dari angka Romawinya yaitu 2, maka Fe-nya adalah +2. +2 ditambah -6 adalah -4. Maka K+ tambah FeCN6 -4 akan membentuk senyawa K4 FeCN6. Atau jawabannya adalah yang A. Cukup sekian ketiga contoh soal dari ketiga materi yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.